Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Usai membeli air galon, seorang remaja di daerah Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa ditangkap Densus 88 anti teror. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo laksanakan proses pemungutan suara ulang di 9 kecamatan. Musim haji, tukang reparasi tas keliling di Asrama Haji Sudiang, Makassar ikut kecipratan rezeki. Usai membeli air galon, seorang remaja di daerah Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa ditangkap Densus 88 anti teror. Diduga penangkapan ini terkait dugaan terorisme. Densus 88 anti teror melakukan penangkapan terhadap seorang remaja di Jalan Daeng Ngemba, Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada Sabtu pekan lalu. Remaja yang diketahui berinisial MAM ini diamankan hanya beberapa ratus meter dari rumahnya saat hendak pulang usai membeli air galon. Usai penangkapan, tim Densus langsung menggeledah rumah terduga teroris. Hasilnya polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi teror. Penangkapan terhadap siswa kelas 3 SMA dan juga pembina sebuah rumah tapis ini pun membuat keluarga terkejut. Anakku, Pak. Anak. Laki-laki. Laki-laki. Berapa usianya? 18 tahun. Dia diamankan terkait apa dulu? Diduga teroris. Oh begitu. Iya. Berapa orang ini? Satu orang karena pas dari beli air galon langsung diambil anakku sama itu motornya. Oh begitu. Sebelumnya memang anak tak kerja di mana? Enggak kerja. Dia diamankan terkait apa Bang Pak? Kenapa sampai bisa? Kalau menurut informasi tadi itu kayak ada bau-bau teror begitu. Oke. Terkait terorisme atau Begitu. Iya. kalau aktivitasnya itu anak hari-hari seperti apa Pak? Mengajar di rumah tapis itu di belakang Taman Makan Pahlawan. Selain mengajar ada aktivitas lainnya memang atau seperti apa? Kalau itu saya tidak tahu karena kita ini di sini saja. Sementara dia kan di sana mengajar tuh. Pihak kepolisian hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penangkapan remaja ini. Sementara MAM juga tidak diketahui keberadaannya. Keluarga berharap anak mereka dapat pendampingan hukum dan kejelasan status. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Belasan remaja yang diduga tergabung dalam kelompok geng motor di Kabupaten Sinjai ditangkap polisi. Dalam aksinya, para remaja ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga kerap melukai korbannya dengan senjata tajam. Sebanyak 14 remaja di Kabupaten Sinjai yang tergabung dalam 2 kelompok geng motor ditangkap polisi. Dari penangkapan ini, unit Reskrim Polres Sinjai langsung menyelidiki dengan melakukan penggeledahan di sejumlah rumah remaja yang ditangkap. Hasilnya polisi menyita barang bukti berupa anak panah dan sejumlah senjata tajam lainnya yang diduga digunakan saat melakukan aksi tawuran. Dari hasil pemeriksaan polisi, para remaja ini seringkali terlibat dalam aksi tawuran dan pengeroyokan terhadap remaja lain yang berada di luar rumah pada saat malam hari. Tidak hanya itu, kawanan ini juga menyebarkan ancaman melalui media sosial. Polisi saat ini masih mendalami peran masing-masing pelaku. Seluruh remaja yang diamankan kini menjalani proses pembinaan dan pemeriksaan lebih lanjut di markas polisi Polres Sinjai. Rangkaian penyelidikan ditindaklanjuti oleh unit Reskrim Polres Sinjai dan mengamankan sejumlah pemuda. Ada korban dalam pengeroyokan, ada korban. Ada korban. Barang bukti. Barang bukti untuk sementara pada saat melakukan pengeroyokan belum ditemukan. Namun pada saat diamankan beberapa sekelompok pemuda ya yang menamakan dirinya kelompok Talmer dan kelompok Teratai.
Para pelaku yang masih berusia belasan tahun dan duduk di bangku sekolah menengah pertama ini akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara Polres Sinjai juga meningkatkan patroli malam di sejumlah titik rawan untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan, terutama dari geng motor. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Puluhan orang yang diduga preman di Kabupaten Pangkep ditangkap polisi dalam operasi Pekat Lipu 2025. Pelaku yang ditangkap diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana mulai dari premanisme, peredaran minuman keras, prostitusi daring hingga kepemilikan senjata tajam. Sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sinjai dalam operasi penyakit masyarakat atau Pekat Lipu tahun 2025. Para tersangka diamankan dari sejumlah kasus, diantaranya premanisme, peredaran minuman keras ilegal, prostitusi online, serta kepemilikan senjata tajam. Dalam operasi ini juga, polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari berbagai tempat lokasi penangkapan. Antaranya, ratusan botol minuman keras berbagai merek, minuman keras tradisional jenis balo, serta senjata tajam, telepon genggam, dan uang tunai dari praktek premanisme. Operasi dilakukan di beberapa kecamatan yang diduga menjadi titik rawan, antara lain Kecamatan Mandele, Pangkajene, Bungoro, Marang, dan Labakang. Selama operasi Pekat Lipu ini, kami mengamankan beberapa senjata tajam, kemudian uang, dan itu hasil judi online, kemudian handphone, terus dan beberapa minuman berbotol ya, seperti merek Bintang, McDonald, dan beberapa juga botol balon. Seluruh kegiatan penerimaan ini dilakukan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif, terutama menjelang momen penting seperti hari besar keagamaan. Polres Pangkep menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, dan masyarakat diimbau untuk melapor jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebuah mobil truk terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Trans Sulawesi di Takalar. Akibat kecelakaan ini pengendara motor tewas. Kecelakaan lalu lintas antara truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Trans Sulawesi Poros, Takalar, Jeneponto di Desa Lengkese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor yang diketahui bernama Suwardi Daeng Nai tewas di lokasi. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah Makassar menuju Jeneponto. Tiba-tiba motor korban diduga pindah lajur ke kanan. Ini yang berlawanan dengan truk dan tabrakan pun tak terhindarkan. Sementara sopir truk mengaku sudah berusaha menghindar, namun kecelakaan tetap terjadi. Mengarah dari Bantaeng ke Makassar. Kejadian dia sudah tikungan, dia tidak pandai tikungannya karena dia ngantuk. Jadi menjerebet di mobil kuda sebelah kiri kanan. Sumpah saya hindari, tetapi menyerebet masuk. Begitu, Pak. Jadi kita hindari, maksudnya kita banting setir ke kiri. Sampai dikena pohon itu supaya saya tidak dapat, tapi kita dia dapat mobil itu. Sementara petugas unit laka lantas Polres Takalar sudah mengamankan pihak yang terlibat kecelakaan dan kini penyebab tabrakan masih diselidiki oleh polisi. Bersempet, namun perkembangan selanjutnya nanti kita periksa pengemudi mobil ini baru kita bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi. Kondisi korban yaitu pengendara sepeda motor Vino yaitu lelaki Suwardi Daeng Nai meninggal di TKP. Guna penyelidikan, mobil dan truk sepeda motor korban diamankan polisi. Reza Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar.